Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat terkasih. Mengucap syukur jikalau sampai dengan hari ini kita bersama masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Bapa di surga. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas baru, hidup yang baru. Tuhan masih berikan kepada kita. Dan saya bersyukur, kita semua patut bersyukur oleh karena malam ini, saat ini kita tidak ada bersama-sama di dalam sebuah gedung, tapi saya percaya saat Bapak Ibu mendengar dan menyaksikan program ini, mendengar dan menyaksikan ibadah ini, kita semua masuk hadirat Tuhan dan kita semua diberkati. Mari bersama-sama siapkan hatimu, buka hatimu, bersama-sama kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan, bersama-sama kita mau menyembah Tuhan, bersama-sama kita nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita mau buka hati dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati hari baru, anugerah baru, berkat yang baru atas kami. Sungguh Tuhan, ajar kami mengucap syukur dalam segala perkara. Berkati acara kami, berkati ibadah kami. Dan kami minta juga berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menikmati hadirat Tuhan, dan bersama-sama kami mau nikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Putra Tunggal Allah yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita masih bisa tetap beribadah, sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya percaya ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan akan datang di tempat ini, di tempat di mana saudara berada. Kita akan pujikan lagu Lingkupiku. Naungi
aku takut, aku ini percaya padamu.
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali lagi menikmati hadirat-Nya bersama-sama. Meskipun kita tidak dalam satu tempat, tetapi saya percaya bahwa kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kita saat ini. Baik, kita akan belajar dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berhubungan dengan kasih kemurahan Tuhan, kita akan belajar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa, kita serahkan semuanya ke dalam kasih kemurahan-Nya. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada hari ini. Oleh karena hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, kami tidak kurang dari suatu apapun. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami
bersama-sama sudah menikmati puji-pujian dan penyembahan. Dan itu semua juga oleh karena kemurahan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau belajar dari apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu tetap menguatkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menyembuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sama-sama di hari-hari ini, hari-hari yang luar biasa. Banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita lihat, bahkan kita baca di beberapa media-media, di mana saat ini bangsa kita sedang mengalami krisis wabah yang luar biasa. Dan itu tidak saja bangsa kita yang mengalaminya, tetapi hampir seluruh dunia mengalami wabah virus ini. Semua pada mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia merasa seolah-olah bahwa kehidupan kita terancam dengan ini semua. Bahkan ada yang mengaitkan virus ini atau isu-isu ini dengan hal yang lain yang berhubungan dengan senjata biologis. Bahkan dikaitkan lain dengan hal yang lain. Sehingga menambah keseraman dari peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Seolah-olah dunia sudah berakhir. Tapi mari kita lihat, ada pesan apa di dalam krisis yang mendunia saat ini? Krisis yang semua orang mengalami takut, gentar, khawatir, dan kecemasan di dalam hidupnya. Kita akan lihat apa yang Tuhan lihat di dalam dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan melihat secara keilahiannya apa yang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita akan belajar bagaimana Allah melihat di dalam dunia ini. Kita buka di dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita lanjut, ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah Allah melihat dunia ini. Hal-hal yang begitu luar biasa yang semuanya telah rusak. Saya percaya tidak saja masalah virus, tetapi masalah-masalah lain yang justru menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang pertama, kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-28, di mana sangat jelas sekali kehidupan manusia itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kejahatannya pun melebihi virus yang saat ini dianggap mengkhawatirkan semua manusia. Justru Tuhan melihat bahwa inilah yang mengkhawatirkan dunia. Bukan virus itu, tetapi manusia itu sendiri. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30,
sangat jelas sekali dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Dan di pasal ini ditutup oleh Rasul Paulus, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sangat jelas sekali di sini ditulis oleh Rasul Paulus bahwa manusia tidak semakin baik, manusia tidak semakin benar, manusia justru melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Justru yang menghancurkan dunia ini adalah manusia itu sendiri tanpa itu disadarinya maupun disadari. Apa yang sudah kita baca di dalam kitab Roma sangat jelas sekali. Bahwa Tuhan melihat ini sedemikian rusak dunia ini. Rusaknya bukan oleh karena virus yang saat ini sedang rame-rame terjadi. Seolah-olah virus itu mengkhawatirkan dunia ini. Tetapi saya mau katakan bahwa sebetulnya dosa-dosa di dalam manusia itulah yang mengkhawatirkan dunia ini. Dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia, justru itulah yang menghancurkan manusia sendiri. Pembunuhan terjadi itu oleh karena dosa. Bahkan kematian yang terlalu banyak diakibatkan oleh perang itu pun oleh karena dosa. Sehingga pemikiran-pemikiran manusia tidak fokus lagi kepada Allah. Dalam kitab Hosea dituliskan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dalam terjemahan lain, umatku binasa oleh karena mereka bodoh. Tanpa kita sadari kita menjadi manusia-manusia yang bodoh, yang menganggap bahwa diri kitalah yang menjadi arsitek dunia ini. Tanpa kita sadari ada Allah yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang begitu luar biasa, yang menjadikan langit dan bumi. Dan banyak hal yang Allah kerjakan di dalam dunia ini termasuk menciptakan kita semua. Tetapi justru kitalah yang menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah Allah memandang dunia ini. Allah tidak memandang di mana ada virus. Virus A, virus B, virus C, dan virus-virus yang lain. Tetapi Allah memandang kejahatan-kejahatan manusia yang luar biasa di dalam dunia ini. Dan itulah yang Allah lihat saat ini. Inilah krisis yang sebenarnya yang Allah lihat di dalam dunia. Yang ada di dalam setiap kehidupan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu luar biasa Allah kita ini. Allah yang selama ini senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu adalah Allah yang kasih. Allah yang kita kenal adalah Allah yang kasih. Tidak sekedar Allah itu ngomong kasih, tetapi Dia tunjukkan, Dia praktekkan, Dia demonstrasikan kasihnya itu. Kasih yang luar biasa itu Dia demonstrasikan, Dia praktekkan, Dia tunjukkan di dalam Yesus Kristus. Di mana obat dari sekian hal-hal yang buruk di dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan dosa, Tuhan kasih vaksin di dalam Yesus Kristus. Di mana barang siapa yang percaya di dalam namanya,
akan beroleh hidup yang kekal. Di mana Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita lepas dari dosa itu. Tuhan mau lepas dari bencana dosa itu. Tuhan kita itu mau lepas bahwa kita lepas dari virus dosa itu. Kalau virus yang ada di dunia saat ini menjangkitnya, orang-orang mengatakan tidak begitu kelihatan, saya mau mengatakan dosa lebih lagi. Virus itu menjangkit dan sama sekali tidak diketahui oleh manusia itu sendiri. Tetapi Allah kita yang luar biasa, Allah memberikan penanggalnya, Allah memberikan vaksinnya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kematiannya di kayu salib, Dia lepaskan semua dosa-dosa kita. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terutama di dalam kehidupan kita yaitu Yesus Kristus itu. Sehingga kita memperoleh kesempatan yang berhubungan dengan hidup kekal. Kita memperoleh kesempatan kita bisa berjumpa dengan Allah yang luar biasa. Kita memperoleh kesempatan di mana kita bersama-sama lagi dengan Allah kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Seperti ditulis di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian firman Allah di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam semua kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah kita bisa bersama-sama dengan Allah. Hanya dengan Yesus Kristus kita bisa bersatu dengan Allah kita. Kita bisa berjumpa dengan luar biasa bersama Allah kita. Ini adalah kasih yang begitu hebat di dalam kehidupan umat manusia. Harusnya kita merespon akan hal ini. Ingatlah ada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Virus yang sangat membunuh umat manusia. Dan itu sudah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini di dalam krisis dunia seperti ini ada pesan-pesan yang perlu kita dengar. Pesan supaya kita tahu bahwa krisis ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh. Memang pemerintah atau presiden kita menganjurkan supaya kita tetap ada di rumah. Kalau saya renungkan bahwa itu ada benarnya. Di mana kesempatan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan banyak hal di luar sana. Sehingga hubungan keluarga kurang bersatu, kurang akrab atau kurang komunikasi. Kita lihat hal-hal yang manis atau hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif di dalam hal ini. Kita disatukan kembali di dalam keluarga-keluarga inti kita. Kita diajar untuk saling memperhatikan. Mulai saling menopang satu dengan yang lain. Saling bersekutu satu dengan yang lain. Ini adalah hal yang luar biasa kalau kita lihat hal positifnya. Demikian juga dari gereja kita menganjurkan supaya kita tetap mematuhi perintah-perintah dari pemerintah kita. Kalau kita lihat dalam hal ini, saya merasakan banyak hal yang luar biasa pada waktu bersama-sama dengan keluarga. Bahkan saya bisa merenungkan banyak hal waktu bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga mungkin hal positif di mana kita mulai mengurangi pemborosan-pemborosan. Seringkali mungkin kita keluar rumah, tidak ada tujuannya, bahkan banyak hal yang kita lakukan yang sia-sia di luar. Dan saat ini ada hikmahnya
bahwa kita bisa menghemat. Dan banyak hal lagi sebetulnya hal yang positif yang kita dapatkan pada waktu ada perintah semacam ini. 14 hari kita harus ada di rumah kita masing-masing. Tapi ada pesan khusus dalam firman Allah yang berhubungan dengan krisis yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, pesan di dalam firman Allah yang berhubungan dengan krisis yang saat ini kita hadapi, yaitu Allah itu kasih. Allah itu kasih. Inilah pesan yang sebetulnya manusia mulai ragukan Allah itu memiliki kasih yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Inilah yang mulai manusia harapkan, apakah itu Allah itu ada? Apakah Allah itu benar-benar melihat sih dalam situasi seperti ini? Apakah Allah itu akan melepaskan sih dalam hal seperti ini? Dan saya mau katakan bahwa Allah tetap kasih. Apapun krisis yang kita hadapi di dalam dunia ini, Allah itu kasih. Dan kasihnya Dia tunjukkan dengan luar biasa waktu di kayu salib. Dan mati di kayu salib. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia kerjakan itu semua dengan luar biasa. Oleh karena apa? Karena Allah itu kasih kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu. Apapun yang saat ini kita alami yang berhubungan dengan krisis yang terjadi, khususnya di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Percayalah, Allah itu kasih di dalam kehidupan kita masing-masing. Kasihnya masih tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita tumbuhkan di dalam iman kita bahwa Allah benar-benar menaruh kasih yang luar biasa. Ingatlah, kita tidak bisa binasa lagi yang berhubungan dengan kehidupan kekal ini. Karena kita telah ditebus dan karena Dia mengasihi kita. Jadi pesan yang pertama di dalam krisis ini yaitu Allah itu kasih. Pesan yang kedua, di dalam krisis saat ini yang perlu kita ketahui bahwa Allah peduli dengan kita. Allah tidak pernah membiarkan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Allah tetap peduli di dalam kehidupan kita. Seperti yang Rasul Petrus nyatakan di dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Rasul Petrus mengajak kita supaya kita benar-benar tahu bahwa Allah itu peduli dengan kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah lah yang memelihara di dalam kehidupan kita ini. Kalau Allah yang memelihara di dalam kehidupan kita ini, Allah itu selalu peduli di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami krisis yang seperti ini, Allah tahu bahwa Allah itu selalu peduli di dalam kehidupan kita. Allah tahu yang kita alami. Dan saya yakin pada waktu Allah peduli di dalam kehidupan kita, Allah pasti akan tolong. Dan Rasul Petrus mengingatkan di dalam kehidupan kita, segala kekhawatiran kita mari kita serahkan kepadanya. Karena justrulah saat ini Allah itu peduli di dalam kehidupan kita. Justru Allah lah yang saat ini benar-benar peduli. Karena kalau kita lihat mungkin saat ini orang pada akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka akan menjaga dirinya masing-masing. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa saat ini Allah kita sedang menjaga kita semuanya. Mari iman kita.
Kita kuatkan iman kita, kita tumbuhkan iman kita teguhkan iman kita bahwa Allah itu peduli dengan kehidupan kita. Dan janganlah kita khawatir di dalam menghadapi krisis ini. Pasti kita akan bisa melaluinya oleh karena Allah begitu kasih di dalam kehidupan kita. Itulah pesan yang kedua, Allah peduli dengan kita. Pesan yang ketiga, di dalam krisis saat ini Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong kita. Krisis ini mungkin orang lain melihat semuanya berat. Bahkan semua ekonomi juga terganggu. Mulai dari yang kecil, usaha besar, menengah, dan semuanya terganggu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Allah sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Mari serahkan kehidupan kita kepada Allah kita. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menolong kita. Sebab Dialah yang menciptakan kita dan kita ini berharga di hadapannya. Maka kalau Allah yang menolong kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud. Dia mengalami hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Maka di dalam Mazmur dia tuliskan, Mazmur 121 ayat yang kedua, dia tahu kemana tujuan hidupnya dan dia tahu di mana pertolongan yang sebenarnya. Sehingga di dalam Mazmur dia tuliskan seperti ini, Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa yang Daud ajarkan dalam kehidupan kita. Dia tahu pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan yang murni, pertolongan yang sempurna, pertolongan yang hebat, pertolongan yang dahsyat datangnya daripada Allah. Sehingga dia bisa tuliskan ini di dalam Mazmurnya. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita taruh iman kita. Kita akan tetap percaya bahwa Allah menolong kita. Di dalam krisis yang seperti ini, krisis yang luar biasa yang orang lain lihat ini, mari kita datang kepada Tuhan kita bahwa Allah lah yang menolong semuanya. Mari kita jaga kehidupan kita. Kita jaga hubungan kita dengan Allah kita. Kita jaga terus persekutuan kita dengan Allah kita. Sebab apa? Dialah Allah yang kasih. Dialah Allah yang peduli dengan kita. Dialah Allah yang sanggup menolong kita. Dan mari kita sebagai umat Allah, kita benar-benar berharap kepadanya. Waktu krisis ini terjadi, mungkin hati kita juga gentar, tetapi mari kita lihat seperti Allah melihat. Sebetulnya yang menggentarkan dunia ini bukanlah virus, tetapi dosa-dosa kita. Kita jaga kehidupan kita. Kita jaga hubungan kita dengan Allah kita. Dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, kita jaga jam-jam doa kita. Kita jaga pembacaan firman Tuhan, sehingga kita semakin kuat di dalamnya. Kita taruh semua kehidupan kita bukan kepada krisis atau wabah yang saat ini terjadi. Kita taruh kehidupan kita saat ini jangan kepada virus yang saat ini terjadi, yang selalu dibicarakan orang. Seolah-olah itulah yang akan mengakhiri kehidupan kita ini. Tetapi mari kita taruh kehidupan kita kepada Allah yang mengasihi kita. Kita taruh kehidupan kita kepada Allah yang peduli dengan kita. Kita taruh kehidupan kita kepada Allah yang sanggup menolong kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan di dalam namanya yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Biarlah saat ini
apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari di dalam firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama-sama ini. Krisis yang terjadi, tetapi ingatlah ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang peduli dengan kita, dan Dia sanggup menolong segenap kehidupan kita. Mari kita percaya terus kepada Allah kita. Dan kita senantiasa menaruh kehidupan kita, katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi aku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau peduli dengan aku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong aku dalam hal ini. Katakan itu terus. Ungkapkan itu terus. Pada waktu kita melakukan itu, maka kita akan belajar terus bersandar kepada Allah kita yang menciptakan kita. Sama seperti Daud, sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan kita, maka kita patut bersandar kepadanya. Biarlah apa yang sudah kita dengar ini akan menguatkan kita, akan menolong kita, kita akan semakin tekun di dalam kasih kemurahan-Nya. Dan kita semakin kuat di dalamnya dan bertumbuh di dalam namanya. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dan kita akan serahkan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita baca. Sehingga kita memperoleh kekuatan untuk melakukan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allahku. Oleh karena saat ini Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bahwa Allah memiliki cara pandang yang tersendiri buat dunia ini. Allah memandang bukan masalah virus, bukan masalah wabah, tetapi Allah memandang bahwa dunia ini sudah rusak. Dunia ini sudah mengalami banyak hal yang jahat. Dunia ini sudah mengalami banyak hal yang sangat menyakitkan. Dan Tuhan mau setiap manusia pulih. Terutama manusia boleh kembali kepada Allah dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur bahwa saat ini Engkau telah mengasihi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari wabah dosa, dari virus dosa. Tuhan telah taruh vaksin yang luar biasa, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh disehatkan kembali oleh karena darah-Mu ya Allahku. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah secara pribadi. Bahkan bisa berjumpa muka dengan muka. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena Engkau peduli dengan kami, oleh karena Engkau mau menolong setiap kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan kami mengalami banyak hal yang luar biasa oleh karena Allah telah ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, firman-Mu yang sudah kami baca, firman-Mu yang sudah kami renungkan. Dan biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan tidak saja kami sebatas kami dengarkan, tetapi kami mau lakukan. Kami mau belajar untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, bahwa Allah mengasihi kami. Kami mau belajar untuk mengenal Allah dalam kehidupan kami, bahwa Allah peduli dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bahwa Allah selalu menolong di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan kami serahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Sehingga mereka memperoleh pemulihan di dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam kehidupan kami akan tetap menjaga kekudusan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas hari ini yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan berikan kemampuan dalam diri kami Tuhan
untuk melaluinya bersama-sama dengan Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan semua ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demikian juga bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada siapapun Tuhan, seluruh bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia juga mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Mereka juga tidak khawatir, mereka juga tidak gentar, mereka juga tidak takut di dalam menghadapi krisis virus ini Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan mereka ada semangat oleh karena pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa ada rencana-rencana yang indah yang Tuhan taruh dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpinnya, berkati semuanya yang mengatur di dalam hal ini, demikian sampai kepada pemerintahan yang terendah, sampai kelurahan, RT, RW, biarlah Tuhan akan tetap tolong mereka semuanya. Sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya kami bisa melalui krisis ini Tuhan, oleh karena Tuhan bekerja, oleh karena Tuhan menolong di dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam kasih kemurahan-Mu, dan semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.